Lukas pasal 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Lukas pasal 19 ayat 2. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Lukas pasal 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Lukas pasal 19 ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, yang akan lewat di situ. Lukas pasal 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lukas pasal 19 ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lukas pasal 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Lukas pasal 19 ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Lukas pasal 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Lukas pasal 19 ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Lukas pasal 19 ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali." Lukas pasal 19 ayat 14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Lukas pasal 19 ayat 15. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya, yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Lukas pasal 19 ayat 16. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Lukas pasal 19 ayat 17. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Lukas pasal 19 ayat 18. Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina." Lukas pasal 19 ayat 19. Katanya kepada orang itu, "Dan engkau, kuasailah 5 kota."
Lukas pasal 19 ayat 20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan." Lukas pasal 19 ayat 21. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras, Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Lukas pasal 19 ayat 22. Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur." Lukas pasal 19 ayat 23. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lukas pasal 19 ayat 24. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Lukas pasal 19 ayat 25. Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Lukas pasal 19 ayat 26. Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil, juga apa yang ada padanya." Lukas pasal 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lukas pasal 19 ayat 28. Dan setelah mengatakan semuanya itu Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Lukas pasal 19 ayat 29. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Lukas pasal 19 ayat 30, dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Lukas pasal 19 ayat 31. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, "Mengapa kamu melepaskannya?" jawablah begini, "Tuhan memerlukannya." Lukas pasal 19 ayat 32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Lukas pasal 19 ayat 33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Lukas pasal 19 ayat 34. Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Lukas pasal 19 ayat 35. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Lukas pasal 19 ayat 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Lukas pasal 19 ayat 37. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun,
mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Lukas pasal 19 ayat 38. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Lukas pasal 19 ayat 39. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Lukas pasal 19 ayat 40. Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Lukas pasal 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Lukas pasal 19 ayat 42. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Lukas pasal 19 ayat 43. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Lukas pasal 19 ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat, bila mana Allah melawat engkau. Lukas pasal 19 ayat 45. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Lukas pasal 19 ayat 46. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Lukas pasal 19 ayat 47. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Lukas pasal 19 ayat 48. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia.